机会。Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 151 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun Dubushi telah mengorbankan nyawa demi menyeret Kaisar Sutianran mati bersamanya, namun sayangnya berkat adanya alat roh sinar energi tinggi serta berbagai macam alat roh pertahanan level 9, Sutianran tidaklah tewas sesuai dengan harapan dan hanya mengalami cedera fatal. Singkatnya, mengetahui misi rahasia lainnya ternyata menculik putra mahkota kerajaan Ryu alias Suyunhan. Hal tersebut jelas membuat Yuho benar-benar emosi dan beranggapan tindakan para penghau Dolo tidaklah terhormat. Pasalnya mereka rela menjadikan seorang bayi tidak berdosa sebagai bahan negosiasi perang. Dengan adanya alasan tersebut, Yu Hao lantas berencana untuk mengembalikan Suyunhan kepada Juzi. Namun sayangnya, rencananya diketahui dan dikepung oleh anggota Dolo Tianyang. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Mendengar Yu Hao tidak ingin menyerahkan Suyunhan, Dolo Tian yang tanpa basa-basi mencoba melepaskan aura tekanan. Namun untungnya berkat teknik fusi Haodong yang mampu meningkatkan kekuatan, baik Yu Hao dan Tang Wutong mampu bertahan di bawah tekanan seorang Dolo super level 97, sehingga membuat Dolo Tian yang tidak lagi menahan diri dan mengajak mereka untuk bertarung di tempat lain. Meskipun di momen ini, Dai Hao sangat mengkhawatirkan Yu Hao, namun sayangnya, dia juga tidak bisa berbuat apapun untuk membelanya. Sedangkan Dolo Tianyang sempat kembali meminta Yu Hao untuk menyerahkan Suyunhan, tapi jelas Yu Hao menolaknya dan memilih untuk melakukan baku hantam. Sambil melakukan pertarungan, Yu Hao sempat menegaskan sangat menghormati Dolo Tianyang sebagai senior. Namun jika menyangkut penculikan seorang bayi yang tidak berdosa, Yu Hao jelas akan melawannya. Mendengarkan ucapan Yu Hao dan tidak lagi memperdulikan tentang kehormatan demi meraih kemenangan melawan kerajaan Matahari Bulan, Dolo Tianyang lantas melepaskan kemampuan meteor matahari. Meskipun Yu Hao telah melepaskan domain es untuk sementara waktu menahan serangan, bahkan Tang Wutong mencoba menghancurkan meteor matahari dengan tombak naga emas, namun sayangnya tidaklah membuahkan hasil. Tidak lagi menahan diri dan sambil melepaskan salah satu kemampuan Xiaobai yang disebut meteor es, Yu Hao lantas mengatakan, perang bukan hanya melibatkan yang kuat dan yang lemah, tetapi juga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Oleh sebab itu, asalkan mereka mengembalikan Suyunhan kepada Juzi, maka hal itu sudah membuktikan sebuah keadilan. Tepat ketika Yu Hao dan Tang Wutong berniat melepaskan fusi roh jalan emas serta meminta Dolo Tianyang untuk berhenti, Dolo Tianyang sendiri tiba-tiba saja teringat dengan perkataan Dubushi untuk melindungi seluruh anggota.
sehingga dia pada akhirnya tidak lagi melakukan perlawanan dan pasrah terkena teknik jalan emas. Tidak berhenti dan melihat para anggota mencoba untuk melakukan serangan, Yu Hao dan Tang Wutong kembali melepaskan teknik fusi roh Palu Kaisar. Tidak lagi melakukan pengejaran, Dolotian yang justru mengakui Yu Hao dan Tang Wutong memiliki kemampuan, serta sudah jauh melampaui mereka saat di usia yang sama, bahkan meminta seluruh anggota tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut dan menganggap semua misi telah selesai. Dalam perjalanan di saat Dai Hao mengetahui Dolotian yang sebelumnya sengaja mengalah, Dolotian yang lantas menegaskan, dia sebenarnya juga tidak ingin menggunakan anak kecil sebagai sandera. Bahkan semua ucapan Yu Hao adalah benar, di mana Su Tianran belum mati, sehingga tidak ada gunanya menjadikan Su Yunhan sebagai sandera. Terlebih lagi jika mengembalikan Su Yunhan, maka hal tersebut justru bisa menimbulkan kecurigaan internal di wilayah kerajaan Matahari Bulan. Di sisi lain, Juzi terlihat benar-benar terpukul pasca menghilangnya Su Yunhan, membuatnya tidak lagi terlihat seperti permaisuri Dewi Perang, melainkan hanya seorang ibu yang ingin menemukan kembali anaknya dan tidak peduli jika hanya memiliki satu peluang di antara 10.000 peluang. Dan tiba-tiba... Melihat Juzi sangat menyayangi putranya, hal itu langsung mengingatkan Yu Hao dengan ibunya. Dia juga mampu merasakan bagaimana sakitnya seorang anak jika kehilangan ibunya. Bahkan melihat Juzi dan Su Yunhan, hal itu membuat Yu Hao seolah-olah melihat dirinya sendiri ketika masih kecil dan hidup bahagia dengan sang ibu. Bukannya mengucapkan terima kasih, Juzi lantas bertanya, apa imbalan yang diinginkan Yu Hao? Namun Yu Hao justru tidaklah memperdulikannya dan menegaskan Su Tianran belum mati, jadi tidak ada gunanya menyandra Su Yunhan. 自然要替他把魏晋的任务做完。你是故意这么说的，就没有意义。 Singkatnya, ketika Dai Hao lagi pusing mikirin pinjol, Huo Yu Hao tiba-tiba saja sudah berada di dalam tenda, sehingga membuat Dai Hao berpura-pura marah dan menganggap tindakan Yu Hao sebelumnya adalah pengkhianatan. Yu Hao mengatakan tidak ada gunanya menangkap Su Yunhan selama Su Tianran masih hidup, di mana Su Tianran sangat kejam dan tidak mungkin memperdulikan nyawa Su Yunhan. Bahkan menghilangnya Su Yunhan justru akan memperburuk perang. Mendengarkan hal itu, Dai Hao lantas teringat dengan perkataan Dolo Tianyang, di mana misi mereka hanyalah memiliki satu tujuan untuk membunuh Su Tianran, sehingga tidak ada misi lain lagi setelah itu. Dengan kata lain, Dolo Tianyang benar-benar telah melupakan kejadian penculikan Su Yunhan, alias sengaja menutupnya supaya Yu Hao tidak dicap sebagai pengkhianat. Setelah Dai Hao merasa tenang kembali mengingat ucapan Dolo Tianyang, Yu Hao lantas menjelaskan, saat dia sebelumnya berada di kota Mingdo, pasukan kerajaan Matahari Bulan telah berkumpul, sehingga kemungkinan dalam waktu 1 bulan, perang bisa saja kembali meletus. Mendengarkan hal itu dan saat ini kerajaan Tianhun hampir runtuh, bahkan bergantung kepada kerajaan Xinglo dan kerajaan Doling, Dai Hao beranggapan pertempuran yang akan terjadi pastilah jauh lebih sulit. Yu Hao mengatakan, jika kerajaan Matahari Bulan benar-benar ingin menyerang 3 kerajaan secara langsung, maka pastilah akan mengerahkan seluruh pasukan, sehingga membuat pertahanan internal mereka menjadi rapuh. Meskipun ucapan Yu Hao adalah fakta, serta mereka saat ini juga bisa memantau pergerakan pasukan kerajaan Matahari Bulan melalui alat deteksi di setiap perbatasan, namun masihlah sulit untuk bisa menyelinap ke dalam wilayah kerajaan Matahari Bulan tanpa kemampuan khusus seperti yang dimiliki Yu Hao. Sambil menegaskan dia memiliki rencana untuk menyerang bagian dalam wilayah kerajaan Matahari Bulan,
Yuho juga mengatakan, dikarenakan pasukan 3 kerajaan tidak mampu menandingi pasukan master alat roh kerajaan musuh, maka satu-satunya cara hanyalah mengguncang fondasi musuh untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak lagi menolaknya, Dai Hao lantas berjanji untuk memperkuat garis depan dan menciptakan peluang bagi Yu Hao menjalankan misi nantinya. 想必也会为你行为不负所望，我也会将他们拖在战场上。 Beberapa saat kemudian, Yu Hao terlihat bertemu dengan Dai Luoli yang saat ini sudah menjadi seorang raja jiwa 5 cincin roh. Bahkan mendengar semua pencapaian Yu Hao selama ini, hal itu membuat Luoli semakin bersemangat untuk secepat mungkin menjadi kuat, sehingga bisa berjuang bersama Yu Hao di medan perang. Sambil mengangguk, Yu Hao lantas berjanji akan mencarikan cincin roh yang sesuai untuknya jika Luoli berhasil menembus level 70. Singkat cerita, Yu Hao terlihat mengungkapkan isi hatinya kepada Tang Wutong dan mengatakan seiring berjalannya waktu, dendamnya kepada Dai Hao semakin berkurang, sehingga membuat Tang Wutong mulai bertanya, apa yang akan Yu Hao lakukan untuk menyelesaikan masalah pribadinya dengan Dai Hao. Namun sayangnya, Yu Hao tidak menjawab dan barulah akan memikirkannya setelah perang nantinya selesai. Sementara itu di kerajaan Matahari Bulan, Su Tianran terlihat menemui Juzi yang saat ini sudah kembali ke mode Dewi Perang, di mana tujuan Su Tianran untuk memberikan dukungan kepada Juzi. Pasalnya besok pagi pasukan akan kembali menuju medan perang. Meskipun Juzi tidak menolak perintah, namun dia meminta satu hal, di mana menghilangnya Su Yunhan sebelumnya telah menjadi pukulan berat baginya, sehingga dia meminta izin untuk membawa Su Yunhan bersamanya, serta menghindari kejadian yang sama. Perkataan Juzi jelas membuat Su Tianran merasa emosi dan menganggap tidak sanggup menjaga putranya. Namun seperti biasa, sikap Su Tianran langsung kembali berubah lembut dan meminta Juzi untuk tidak khawatir, bahkan berjanji akan menjaga Su Yunhan dengan baik, serta tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti putra mahkotanya. Kemudian berpesan kepada Juzi untuk melakukan yang terbaik di medan perang nantinya. Jika Juzi kembali membawa kemenangan, maka dia secara pribadi akan membawa putra mahkota untuk menyambutnya dan merayakan kemenangan. Dengan perasaan emosi, Juzi sebenarnya bisa menerima dijadikan alat oleh Su Tianran selama ini untuk memenuhi ambisinya menguasai benua. Namun dia benar-benar tidak rela putranya juga diperlakukan sama. Oleh sebab itu, Juzi berjanji kepada Yu Hao dan Su Tianran, perang kali ini bukan hanya sekedar balas dendam, tetapi mengumpulkan kekuatan untuk menjadikan putranya sebagai penguasa benua di masa depan. 而是要一步一步托举操纵我发起战争的目的。宇浩，徐天然绝不是你可以随意牺牲的工具。 Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 151-nya ya guys ya. Dimana semua alur cerita sesuai dengan spoiler yang udah pernah kita bahas ya guys ya. Dan jika kalian masih penasaran, kalian bisa cek spoiler kelanjutannya alias episode 152 di kolom komentar yang udah Mimin pin ya guys ya. Atau kalian bisa langsung cek daftar playlist spoiler novel Shaolin 2. Di sana udah Mimin buatkan sampai tamat ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye.